Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dengan Bapak siapa di sini? Bapak Keri Sukwanto. Oke. Kalau Ibu? Ibu Sri Lestari. Oke. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga sehat selalu. Amin. Juga semangat selalu ya. Oke. Jadi di sini aku ingin berbagi sedikit ilmu gitu, berbagi sedikit pengetahuan untuk Bapak dan Ibu tentang pentingnya mencegah jatuh sejak dini, terutama untuk usia lanjut gitu. Bapak dan Ibu mau kan di usia tua nanti tetap mau bisa beraktivitas, bisa bergerak, bisa beribadah, apalagi mau bercanda dengan cucunya tanpa ada takut dengan jatuh, mau kan ya? Jadi hari ini kita akan mengetahui nih kira-kira apa sih yang bikin jatuh, kira-kira bagaimana cara mencegah jatuh, dan apa sih peran fisioterapi di sini, begitu ya? Oke, kita mulai ya. Oke, jadi apa sih itu risiko jatuh? Jadi risiko jatuh itu adalah kemungkinan kita terjatuh baik di rumah maupun di luar. Ini bisa menyebabkan luka, bisa bikin patah tulang, bisa bikin fraktur. Terus jadinya membuat seseorang itu nggak bisa buat mandiri lagi karena butuh bantuan di sekitarnya. Kalau boleh tahu, Bapak dan Ibu pernah nggak akhir ini atau pernah waktu dulu pernah mengalami yang namanya jatuh? Pernah. Oh. Kepleset. Pakai sendal licin di depan kapan? Sekitar 3 bulanan yang lalu deh. Oh, 3 bulan yang lalu ya, 3 bulan yang lalu. Karena memang dari penelitian ya Bapak Ibu ya, ada penelitian yang mengatakan kalau setiap tahunnya itu 1 lansia dari 3 lansia itu pernah yang namanya jatuh pada 1 tahun terakhir. Begitu. Jadi jatuhnya itu bisa di mana aja, bisa di rumah, bisa di kamar mandi, bisa juga saat lagi naik tangga atau turun tangga bisa jatuh, ataupun pada saat lagi jalan-jalan sama cucu tiba-tiba jatuh itu juga bisa. Dan jatuhnya itu bisa ringan ataupun bisa parah gitu. Kalau ringan pun tetap aja bisa nyebabin yang namanya luka begitu. Ini kita mengetahui faktor-faktor risiko nih jatuh bagaimana. Jadi ini dibagi 2 ya. Ada yang internal, yaitu dari diri sendiri, sama eksternal yang dari luar. Sekarang kita bahas yang dari internal terlebih dahulu. Oke, di sini yang pertama kalau internal itu yang pertama kelemahan otot. Jadi kalau misalnya lansia itu semakin tua, tulangnya itu rapuh, ototnya juga makin lemah. Karena ototnya lemah, kakinya tuh lemas. Jadi kalau berdiri itu sulit. Kalau berjalan juga nggak stabil. Terus resiko yang kedua adalah gangguan keseimbangan. Kalau lansia itu punya temennya loh Bapak Ibu. Temennya itu apa maksudnya? Temennya itu dia punya stroke, temennya ada hipertensi, temennya juga ada diabetes, ataupun iya kolesterol juga, asam urat juga. Pokoknya lansia itu punya banyak banget teman gitu, yang mana itu membuat gangguan koordinasi, jadinya keseimbangannya juga terganggu. Terus faktor risiko lainnya adalah penurunan penglihatan atau presbiopia. Jadi kalau lansia itu juga rabun ya, biasanya mengalami rabun. Apalagi kalau misalnya tempatnya gelap, itu nggak kelihatan di sekitarnya apa. Kalau nggak hati-hati, bisa jatuh. Sekarang ada faktor eksternalnya. Yang pertama itu lantai licin ataupun basah, terutama di kamar mandi nih. Ini sering banget terjadi yang namanya kepeleset ya kan di kamar mandi ini. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya lantai itu dipastikan supaya tetap kering, ataupun pilih lantai yang tidak licin supaya terhindar dari resiko jatuh begitu. Kemudian faktor berikutnya itu adalah penerangannya buruk. Nah, jadi kalau misalnya penerangannya buruk itu memang bisa meningkatkan resiko jatuh. Beda dengan halnya kalau misalnya rumahnya itu terang gitu kan. Kalau terang kan bisa kelihatan nih benda apa aja gitu kan. Nah, kalau gelap nggak kelihatan. Bisa aja lagi jalan tiba-tiba ada benda di bawah terus kesandung. Itu jadinya jatuh. Jadi penting sekali untuk memastikan kalau rumahnya itu terang, apalagi malam hari, lampunya dinyalakan begitu. Terus yang ketiga, tangga tanpa pegangan. Oke, kalau misal Bapak dan Ibu rumahnya memiliki tangga ya atau lantai 2 gitu, ini harus dipastikan memiliki pegangan di tangganya. Kenapa kalau nggak dipakai pegangan? Jadinya kalau saat naik tangga itu kalau ada pegangan nggak ada pijakan tuh. Kalau nggak ada pijakan, jadinya keseimbangannya tuh terganggu.
keseimbangan terganggu, jatuh deh begitu. Jadi penting sekali untuk ada pegangan di tangganya begitu. Selanjutnya, apa sih itu fisioterapi? Jadi Bapak dan Ibu, jadi kalau misalnya resiko jatuh ini, masalah-masalah tadi yang saya sebutkan itu bisa loh diatasi oleh fisioterapis, yang mana itu merupakan tenaga kesehatan ya, yang mana itu memang ditujukan untuk individu ataupun kelompok, yang mana itu untuk meningkatkan fungsi dan juga gerak mereka. Nah, jadi apa aja sih fungsi dari fisioterapis terutama di lansia ini? Ya tadi yang pertama, kita mencegah jatuh lansianya. Nanti kita berikan semacam tes. Ada yang namanya kalau di fisioterapi itu time up and go. Ini untuk mengetahui bagaimana tingkat resiko jatuh pada lansia. Apakah rendahkah, apakah sedangkah, ataukah tinggi. Itu kalau misalnya fisioterapi itu juga bisa untuk meningkatkan kemandirian si lansia. Jadi dibuat lebih aktif. Jadi supaya tubuhnya tuh nggak kaku. Karena kalau misalnya tubuhnya kaku, ototnya lemah, itu malah meningkatkan risiko untuk jatuh. Jadi si fisioterapi ini memberikan program latihan untuk meningkatkan kekuatan otot, juga melatih keseimbangan supaya lansia ini tuh nggak jatuh begitu. Terus juga membantu pemulihan fungsi. Jadi kalau misalnya memang lansianya itu pernah mengalami cedera atau pernah jatuh, bisa dibantu oleh fisioterapi untuk memulihkan gerak dan fungsinya. Oke, selanjutnya pendekatan fisioterapi. Kita bisa memberikan senam nih Bapak Ibu. Senam, ini senam lansia. Pernah senam kan ya Ibu ya, Bapak Ibu ya? Pernah kan ya? Ya, senam. Pernah senam pocong-pocong? Yang mau mereh, atau putar ke kiri. Ya, pernah kan ya Bapak Ibu ya? Pernah kan? Memang senam ini penting untuk meningkatkan kekuatan otot, juga bisa mengurangi kaku. Ini mengurangi kaku karena kalau misalnya pernah jatuh nih lansianya ya, ini kalau misalnya nggak pernah dilatih, cuman diem aja di rumah, itu malah bikin ototnya tuh kaku. Kalau kaku itu kalau dibawa berjalan susah, terus jatuh. Makanya memang harus dibiasakan untuk digerakin badannya. Bisa dengan senam ini. Nah, terus juga untuk meningkatkan kekuatan kaki dan tangan. Terus juga dapat melatih keseimbangan supaya tidak gampang jatuh. Juga selain itu membantu peredaran darah lebih lancar. Kalau misalnya lebih lancar, juga lebih segar dan juga lebih sehat. Itu dari senam. Selain senam, fisioterapi itu juga bisa memeriksa keseimbangan tubuh. Terus juga untuk menilai apakah butuh alat bantu jalan atau tidak. Kalau misalnya fisioterapi mengatakan, oh lansia ini kayaknya butuh di alat bantu jalan. Nah, ini kita nggak cuma sekedar memberikan alat bantu kayak, oke, Bapak besok pakai walker ini ya, besok pakai can ini ya, toket ini ya. Enggak, kita nggak cuma ngasih, tapi kita juga memberitahu bagaimana penggunaan alat bantu tersebut dengan tepat. Jadi nggak cuma dikasih doang, tapi kita kasih instruksi bagaimana menggunakan alat bantu itu dengan tepat gitu. Kemudian pendekatan fisioterapi berikutnya yaitu memberi latihan khusus agar tidak mudah jatuh. Ya, di sini kita memberikan program latihan ya, kayak misalnya meningkatkan kekuatan otot. Misalnya berdiri dengan salah satu kaki. Nah, itu selama semenit, itu juga dapat meningkatkan kekuatan otot gitu. Ada beberapa tips ya untuk mencegah jatuh, terutama di rumah. Di sini yang checklist itu yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan. Kalau misalnya silang ini yang nggak boleh dilakukan, di sini sudah terbaca ya. Kalau misalnya yang boleh itu kayak gunakan sendal atau sepatu yang tidak licin. Jadi pastikan sendal Bapak Ibu itu nggak licin, biar supaya nggak jatuh gitu. Terus juga pasang pegangan di kamar mandi dan tangga. Jadi yang sudah saya sebutkan ya, itu penting sekali namanya pegangan. Ini karena selain dibantu untuk tetap bisa berdiri dengan aman, juga dia minimalisir dari risiko jatuh gitu. Terus jauhkan kabel dan barang berserakan. Nah, ini kabel sering banget bikin korban jatuh. Penting banget untuk merapikan barang-barang yang memang terlihat berantakan dan yang memang berisiko untuk membuat seseorang jatuh gitu. Nyalakan lampu saat malam hari. Jadi emang harus dipastikan rumah itu terang ya, jangan ada yang gelap biar tidak ada yang jadi korban jatuh gitu. Terus yang nggak boleh dilakukan, pakai sendal jepit licin. Ini pastikan pakai yang ada yang memang kuat gitu, yang bisa menahan beban tubuh kita, jadi nggak jatuh gitu. Terus jangan terburu-buru. Nah, kalau misalnya jangan terburu-buru, memang kalau semakin cepat kita jalan, semakin keseimbangannya juga menurun. Oleh karena itu kalau jalan itu harus pelan-pelan. Karena kalau pelan-pelan itu keseimbangan kita terjaga.
daripada kita buru-buru, kita pelan-pelan aja. Yang penting tubuh kita aman selamat gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga yang nggak boleh lakukan itu adalah naik kursi atau meja untuk ambil barang. Nah ini kalau misalnya memang barangnya tinggi banget ya letaknya ya, itu jangan main tindak sendiri untuk ngambil barang tersebut. Boleh untuk minta tolong keluarga kepada anaknya, kayak nah tuh ambilkan barang ibu di sini, barang bapak di sini gitu. Boleh minta tolong keluarga aja daripada nanti jatuh gitu kan ya, malah sakit gitu kan, bahaya. Jadi mending minta tolong kepada anaknya gitu. Terus yang terakhir adalah berjalan di tempat yang gelap. Ini nggak boleh. Jadi cari tempat yang terang kalau misalnya emang lagi di luar gitu. Oke, itu saja terkait risiko jatuh, mencegah risiko jatuh pada lansia ya. Ini ada sedikit kata-kata pada hari ini. Kata-kata hari ini boleh dibacakan Bapak? Cegah jatuh sejak dini demi hidup yang lebih aman dan nyaman. Oke, mantap. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau dari Bapak dan Ibu sendiri, apakah ada pertanyaan untuk saya? Apa ya? Ada yang senam dong buat lansia nih. Oh, senam? Ya. Kok mau senam sekarang juga? Besok aja. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai cara mencegah jatuh pada usia lanjut. Oke, terima kasih banyak atas waktu Ibu dan Bapak yang sudah mendengarkan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.